Pembahasan kita kali ini adalah mengenai flux listrik, potensial listrik, hingga energi potensial listrik. Oke, kita lihat dulu tentang flux listrik ya. Apa itu flux listrik? Flux listrik adalah jumlah garis medan yang menembus tegak lurus suatu bidang. Kita lihat ini ada suatu bidang, kemudian di sini adalah garis-garis medannya. Dia menembus ya, menembus seperti ini. Maka kalau kita jumlahkan, ada berapa banyak garis medan yang menembus bidang tersebut. Tapi ini diminta secara tegak lurus ya, tegak lurus terhadap bidang ini. Maka kalau kita bikin proyeksinya, dia akan ke arah sana ya, menggunakan kosinus theta atau alfa di sini. Nah, kalau kita rumuskan, maka flux listrik, yaitu lambangnya adalah flux ini ya, sama dengan E, yaitu medan listrik, kemudian luas dari bidang yang ini tembus, dikali dengan cos alfa, di mana alfanya adalah sudut antara kuat medan listrik dan garis normal bidang. Nah, hati-hati dengan garis normal bidang. Garis normal bidang adalah garis yang tegak lurus dengan bidangnya ini. Ya. Ini adalah normal bidangnya nih. Jadi sudut alfa atau theta di sana itu adalah dari gambar, yaitu yang sebelah sini. Ya. Itu adalah alfanya. Berikutnya kalau kita lihat mengenai hukum Gauss. Ya. Dia mengatakan bahwa jumlah garis medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu. Jadi flux listriknya itu sebanding dengan jumlah muatan listriknya. Itu menurut Gauss seperti itu ya. Baik, kita lihat contoh soalnya. Diketahui suatu bidang persegi panjang berukuran panjang 20 cm dan lebarnya 10 cm. Ditembus oleh medan listrik 200 Newton per Coulomb dengan arah membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang. Tentukan jumlah garis medan yang menembus bidang tersebut, atau dengan kata lain fluxnya yang ditanya. Kalau kita gambarkan, ya ini saya gambarkannya bidangnya itu menyamping seperti ini. Ini biar lebih kebayang, saya gambarnya adalah balok ya. Bidang yang ini tembus adalah yang saya beri warna kuning ini. Kemudian di situ ada garis medan listrik yang arahnya 30 derajat terhadap bidang. Ya. Nah, kita rumus yang sudah punya adalah flux sama dengan medan listrik kali luas penampang kali cos alfa. Kita masukkan angka yang sudah diketahuinya. E-nya adalah 200, A-nya luasnya 20 kali 10, tapi ini hati-hati dalam cm, berarti kita ubah dalam meter. Ini langsung meter persegi, jadi pangkat min 4. Dikali dengan cos, nah sudutnya berapa ini? Ini 30 derajat, itu antara medan listrik dengan bidang. Sedangkan alfa ini harusnya antara medan listrik dengan normal bidang yang tegak lurus bidang. Ini normalnya. Harusnya ini yang jadi sudutnya. Berapakah sudutnya? Nah, berarti pakainya 60 derajat. Ya. Jadi kita tulis di sininya 60 derajat. Nah, kalau kita hitung hasilnya adalah 2 Weber. Nah, satuannya Weber ya. Seperti ini. Berikutnya kita lihat mengenai energi potensial dan potensial listrik. Selama ini kita tahu bahwa energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Energi kinetik atau disebut juga energi gerak. Sedangkan energi potensial yang kita sudah pernah pelajari di kelas 11 atau kelas 10 ya,
Maka energi potensial yang dirumuskan dengan EP sama dengan MGH itu sebenarnya adalah energi potensial gravitasi. Nah, bila kita berbicara mengenai listrik, maka juga ada energi potensial. Energi potensialnya adalah energi potensial listrik yang dirumuskan oleh EP, energi potensial sama dengan K dikali Q1 Q2 dibagi R. K-nya adalah tetapan listrik yang 9 kali 10 pangkat 9 ya. Sedangkan Q1 dan Q2-nya adalah muatan. R adalah jarak dari kedua muatan. Bila ada sebuah muatan uji ingin dibawa dari titik A ke titik B, maka tentunya dia memerlukan usaha ya. Nah, berapa sih besar usaha yang diperlukan? Nah, dalam hal ini kalau dipindahkan dari A ke B, maka WA ke B atau usaha dari A ke B itu sebenarnya adalah selisih dari energi potensial di A dan di B. Karena energi potensial kita ada rumusnya seperti ini, maka kalau kita turunkan akan didapat K dikali Q aksen kali Q dikali dengan 1 per RB kurang 1 per RA. Atau dengan kata lain di sini dapatnya tadi dari energi potensial B dikurang energi potensial di A. Gitu ya. Jadi akhir kurang awal gitu ya. Ini mengenai energi potensial. Oke, berikutnya mengenai potensial listrik. Apa itu potensial listrik? Potensial listrik adalah perubahan energi potensial persatuan muatan. Ya. Nah, kita tahu tadi energi potensialnya kan ini. Persatuan muatan berarti dibagi dengan satu muatan, Q-nya hilang satu, maka potensialnya dirumuskan tinggal V sama dengan kaki per L. Oke, kita lihat contoh soalnya. Pada sebuah segitiga ABC, siku-siku di C. Kita tahu AB-nya 5 cm, AC-nya 3 cm. Diletakkan muatan 5 nanocoulomb di titik B. Tentukan usaha untuk memindahkan muatan sebesar 10 picocoulomb dari titik A ke titik C. Oke, saya gambarkan dulu segitiganya ya. Di sini A, B, C seperti ini. A-nya adalah 10 picocoulomb, di B-nya 5 nanocoulomb. Nah, mana Q aksennya, di sini yang akan dipindahkan adalah 10 picocoulomb. Maka dia sebagai Q aksennya. Sedangkan Q yang lainnya itu sebagai Q saja. Oke, di sini karena segitiga siku-siku jaraknya memenuhi triple Pythagoras ya. Ini 3 cm, ini 5 cm, maka ini akan panjangnya 4 cm. Nah, ini hendak dipindahkan muatan di A, dipindahkan ke posisi di C. Kalau kita rumus yang sudah ada tadi adalah usaha dari A menuju B, tapi kalau di sini A menuju C ya, saya ganti B-nya menjadi C. Rumusnya adalah K dikali Q aksen kali Q 1 per RC kurang 1 per RA. Atau delta EP. Kita masukkan angkanya, maka kita peroleh perhitungan tadi K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q aksennya 10 picocoulomb, pico itu berarti 10 pangkat min 12, sedangkan Q-nya adalah 5 nanocoulomb, nano itu 10 pangkat min 9, dikali 1 per 4, ini senti diubah dalam meter, kemudian ini 1 dibagi 5 cm juga diubah dalam meter, maka kalau kita hitung didapat hasilnya adalah 2,25 kali 10 pangkat min 9. Oke, soal berikutnya mengenai potensial listrik. Sebuah partikel bermuatan 4 mikrocoulomb berjarak 10 cm dari titik A dan 20 cm dari titik B. Tentukan beda potensial antara titik A dan titik B. Potensial dirumuskan V sama dengan kaki per R ya. Kita tinggal masukkan rumus saja, ini nggak susah ya, gampang. VA sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 4 kali 10 pangkat minus 6. Nah, jaraknya tadi yang dari
dari titik A ya, 10 cm diubah ke meter, maka kita hitung dapat 3,6 kali 10 pangkat 5 volt. Kemudian VB itu bedanya hanya di jaraknya saja ya. Jadi K dan Q-nya sama, maka kalau kita hitung hasilnya 1,8 kali 10 pangkat 5 volt. Beda potensialnya adalah VAB, VA dikurang VB, hasilnya ini tinggal diselisihkan saja, didapat 1,8 kali 10 pangkat 5 volt. Nah, ini contoh soal mengenai potensial listrik. Ya, berikutnya kita akan melihat medan listrik dan potensial listrik pada dua konduktor ya. Yang pertama pada konduktor bola berongga. Kalau digambarkan ini adalah bola berongga ya. Dengan jari-jarinya adalah R besar. Bola berongga berarti isinya kosong ya. Nah, bila di selimutnya ya diberi muatan, maka medan listrik kita akan hitung atau amati dan potensialnya itu bagaimana. Untuk di dalam bola atau di mana R atau jarak yang kita mau tinjau titiknya itu kurang dari R atau jari-jarinya atau di dalam bola intinya ya, maka medan listriknya itu pasti sama dengan 0 karena muatannya berada di permukaan bola tersebut. Sedangkan potensialnya itu akan sama dengan potensial di permukaan bola. Ya. Jadi untuk posisi atau letak titik di dalam bola, E-nya sudah pasti 0, sedangkan potensialnya menggunakan potensial di permukaan bola. Oke, berikutnya kalau pas di permukaan bola, bagaimana E-nya tidak 0, tapi E-nya kita hitung menggunakan rumus yang sudah ada di depan tadi. E sama dengan kaki per R kuadrat, di mana R-nya tentunya adalah jari-jarinya ya. R ini sebetulnya jarak dari suatu titik terhadap pusat bola. Ya. Nah, karena dia pas di permukaan bola, tentunya R ini jadi jari-jari bola. Nah, potensialnya tadi ya kaki per R. Sedangkan untuk di luar bola, yaitu R kecilnya lebih besar daripada jari-jarinya atau di luar bola, maka E-nya kita menggunakan rumus yang biasa juga, E-nya kaki per R kuadrat, R-nya tergantung mau di mana kita amatinya ya. Intinya adalah R ini jarak terhadap pusat bola ya, suatu titik terhadap pusat bola. Kemudian potensialnya ya menggunakan rumus kaki per R. Ini untuk bola berongga. Nah, kalau kita lihat kurvanya seperti apa, untuk kurva medan listrik itu seperti apa di sini. Untuk jaraknya dari 0 sampai dengan di permukaan bola, maka tadi E-nya sama dengan 0, maka kurvanya seperti ini. Dia berada di 0 medannya. Sedangkan pada permukaan langsung dia ada. Nah, tapi makin lama makin jauh dari pusat bola, dia akan turun nilainya. Karena berbanding terbalik, maka grafiknya seperti itu. Itu untuk medan listrik. Bagaimana dengan kurva pada potensial? Pada potensial tadi di dalam bola akan sama dengan di permukaan bola. Jadi sudah ada nilainya dan konstan. Sejak dari permukaan bola terus keluar, maka dia akan turun seperti ini ya, berbanding terbalik. Semakin jauh maka potensial akan semakin kecil. Nah, itu untuk bola konduktor berongga. Oke, berikutnya pada konduktor dua keping sejajar. Oke, saya punya dua keping seperti ini. Yang satu kepingnya beri muatan positif, yang lainnya diberi muatan negatif. Ini diberi jarak D, kecil ya. Nah, pada dua keping ini, di antara kedua keping di sini ada medan listrik.
yang arahnya dari muatan positif menuju muatan negatif. Ya. Nah, ini medan listriknya di sini. Ya. Nah, di sini ada muatan, tadi diberi muatan positif Q, sedangkan ini diberi muatan negatif Q. Ya. Karena dia keping ini dianggap persegi panjang, maka pada tiap keping ada yang namanya rapat muatan ya. Jadi pada keping positif itu muatannya ada berapa banyak dalam satuan luas, itu yang disebut dengan rapat muatan ya. Rapat muatan sama dengan muatan dibagi dengan luasnya. Jadi satuannya ini coulomb per meter persegi. Nah, medan listrik di antara dua keping ini dirumuskan dengan rapat muatan dibagi dengan permitivitas ruang hampa yang kita pelajari di awal sekali ya. Permitivitas ruang hampa atau epsilon 0 kita tahu nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Nah, itu besar dari medan listrik yang berada di antara kedua keping. Nah, hubungan antara medan listrik dengan potensial listrik ini di antara kedua keping bisa dinyatakan atau dirumuskan dengan E sama dengan V per D. Jadi beda potensial antara kedua keping ini ya, V itu bisa dirumuskan E kali D, dengan D-nya adalah jarak antara kedua keping. Ya, ini contoh soal untuk bola konduktor. Diberitahu sebuah bola konduktor dengan jari-jarinya 10 cm. Ini adalah L besar ya. Diberi muatan listrik sebesar 25 mikrocoulomb. Ini adalah Q-nya. Tentukan kuat medan listrik dan potensial listrik. Oke, yang A diminta pada jarak 5 cm dari pusat bola. Kalau pada jarak 5 cm dari pusat bola, berarti dia posisinya berada di dalam bola ya. Ini di dalam bola. Oke, untuk yang A di sini, karena kita tahu tadi di dalam bola kan sudah pasti medan listriknya sama dengan 0. Jadi kita nggak usah hitung lagi ya. Berarti E-nya sama dengan 0. Kemudian bagaimana dengan potensialnya? Potensialnya menggunakan persamaan K kali Q dibagi R besar. Ini hati-hati, bukan R kecil yang dipakai ya. Kalau ini adalah R kecil. Kita masukkan angkanya 9 kali 10 pangkat 9, 25 mikrocoulomb. Mikro itu 10 pangkat minus 6, jangan lupa. Dibagi dengan R. R-nya tadi ini 10 cm. Diubah ke meter nih. Dikali 10 pangkat minus 2 ya. Kita hitung, maka didapatkan angka 2,25 kali 10 pangkat 6 volt. Berikutnya untuk yang B ini, kalau R-nya atau posisinya di 10 cm dari pusat bola, berarti dia kalau kita bandingkan sama jari-jari di sini pas ya. Berarti posisi dia ada di permukaan bola. Oke, kita hitung juga di sini medan listriknya kaki per R kuadrat. Jangan lupa ada kuadrat di sini ya. Nah, ini masih R besar, maksudnya sama dengan jari-jarinya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, muatannya 25 10 pangkat minus 6, dan jaraknya 10 kali 10 pangkat minus 2 meter dikuadratkan, diperoleh nilainya adalah 2,25 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Nah, untuk potensialnya tadi karena kita sudah hitung di dalam bola, yaitu potensial ini akan sama dengan potensial ini ya. Jadi kita nggak usah hitung lagi, langsung saja sini sama dengan. Berikutnya untuk yang C, kalau jaraknya 15 cm dari pusat bola, berarti dia berada di luar bola. Di luar bola kita pakai persamaan
Medan listriknya E kaki per R kuadrat. R-nya dimintanya 15 cm. Kita masukkan 15 cm-nya di ini. Diubah dulu ke meter, jangan lupa. Kita peroleh nilainya 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Bagaimana dengan potensialnya? Potensialnya juga sama, masuk rumus kaki per R. Dengan R-nya 15 cm tadi ya, diubah ke meter. Maka kita peroleh nilai 1,5 kali 10 pangkat 6 volt. Nah, itu untuk contoh soal pada bola konduktor. Oke, berikutnya kita melihat contoh soal untuk keping sejajar. Diberitahu di sini dua buah keping konduktor sejajar diberi muatan masing-masing plus 3 mikrocoulomb dan minus 3 mikrocoulomb. Kedua keping berada dalam udara dan luas masing-masingnya 30 cm persegi. Yang pertama diminta menghitung rapat muatan pada keping konduktor tersebut. Persamaan rapat muatan tadi sigma sama dengan Q dibagi A ya, ini persamaannya. Q-nya kita lihat di soal ini Q-nya nih. Kemudian ini adalah luasnya ya. Kita langsung masukkan saja ke persamaannya. Q-nya 3 kali 10 pangkat minus 6. Jadi ini jangan dijumlah ya, muatannya masing-masing. Dibagi dengan luasnya, jangan lupa diubah ke meter persegi, maka diperoleh rapat muatannya adalah 10 pangkat minus 3 Coulomb per meter persegi. Kemudian berikutnya besar dan arah medan listrik antara kedua keping. Medan listrik dirumuskan tadi E sama dengan rapat muatan dibagi epsilon 0. Ini rapat muatannya didapat dari sini ya. Nah, dibagi dengan epsilon 0, nilainya udah pasti, maka diperoleh 1,13 kali 10 pangkat 8. Kemana arahnya? Arahnya adalah dari keping positif menuju keping negatif ya. Jadi arahnya dari keping positif ke keping negatif. Nah, itu arahnya. Oke, berikutnya yang ditanya beda potensial antara kedua keping bila jarak antar kepingnya adalah 2 mm. Kita punya persamaan E sama dengan V per D. Dibikin V sama dengan E kali D, kali silang ya. Dan E-nya kita tadi sudah dapatkan, langsung masukkan saja. Dikali D-nya dalam mili diubah ke meter, 2 kali 10 pangkat minus 3, diperoleh nilai 2,26 kali 10 pangkat 5. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita hari ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.